Oke, ini ecunya ya, soketnya sudah saya pasang dan sekarang saya akan coba ya hasilnya. Yang awalnya cuma cetik-cetik ya, sekarang tokcer ya. Oke, sekarang saya coba lagi sekali lagi. Mantap ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahib Bewok 37 channel. Oke guys ya, kali ini saya kedapatan motor Beat FI ESP ya, yang lampunya masih menggunakan bohlam biasa ya, bukan LED. Dan di sini permasalahan dan keluhannya yaitu sudah bolak-balik ya, masuk dealer dan juga bengkel-bengkel ya, tapi hasilnya nihil ya, artinya nggak sesuai dengan apa yang diminta oleh seorang konsumen, yaitu seorang wanita ataupun cewek cantik yang gemuk tapi bohai. Jadi permasalahan di sini yaitu motornya ini sering sekali mati mendadak ya, dan juga suka ngebrebet. Yang paling utama yaitu nggak bisa starter ya, cuma bunyi cetik-cetik ya. Tapi di sini sudah saya cek, sudah saya buka ya, di bagian apa namanya, soket sensor CKP ya, aman ya. Tapi di sini permasalahannya yaitu nggak bisa starter ya. Yang pertama tadi sering mati sendiri dan juga suka berbet dan nggak bisa starter. Jadi kalau misalkan tiba-tiba motornya mati sendiri ya, terus dikontak ya normal, kontak hidup, tapi nggak bisa di starter guys ya. Dan kata si konsumennya, si cewek ini, kalau di engkol itu di bagian speedonya itu langsung ngedrop ya, seperti aki yang tekor ya. Setelah itu terakhir kemarin katanya gara-garanya aki dan ini sudah ganti baru sama yang punya ya. Ya, ini baru banget ya. Baru kemarin katanya ya diganti yang baru. Katanya akinya rusak ataupun sudah enggak kepake lagi ataupun mati lah ya, lemah gitu maksudnya. Setelah itu memang bisa starter lagi ya, tapi setelah jalan lagi motornya mendadak mati ya. Di engkol baru bisa normal lagi, lalu ngebrebet lagi, mati lagi. Dan di dealer juga dia masuk lagi pengecekan di bagian full pan ya dan lain-lain, ternyata normal ya. Dan setelah itu motor bisa keluar lagi normal lagi, tapi masih kembali lagi seperti semula, yaitu motornya ngeberbet lagi, mati sendiri dan nggak bisa starter. Dan semalam motor ini datang guys, ceritanya tiba-tiba minta ganti sikring. Nah ini sikringnya saya ganti baru ya. Oke, saya turutin maunya dia ya. Tiba-tiba datang ya, minta ganti sikring. Katanya sikringnya sudah lama nggak pernah diganti ya. Dan saya pun bertanya, kenapa Mbak minta ganti sikring? Nah, katanya sering mati sendiri dan starternya nggak bisa. Oke,
Akhirnya saya turutin ganti sikring, dan ternyata motornya memang nggak bisa starter juga ya. Akhirnya si cewek pun ya, si mbaknya ini kebingungan dan bilang kata orang, kata teman, kata bengkel-bengkel ganti aja sikringnya, dan ternyata tidak ada hasilnya ya. Oke, jadi buat kalian saya berharap nih ya, jangan asal minta tapi nggak ada bukti ya. Nah, ini sikring baru guys ya. Sikringnya sudah baru, dan akhirnya saya bicara ya, ini sebetulnya Mbak, motor ini bukan dari permasalahan sikring, tapi ada kabel yang terputus atau soket yang kendor, biasanya ada yang meleleh. Dan akhirnya saya sarankan untuk ditinggal saja, yang penting saling percaya aja Mbak, saya bilang. Dan alhamdulillah motor pun ditinggal, dan ternyata setelah saya cek di sini guys. Nah, ini dia. Yaitu soket ECU di bagian kiprok dan juga starter ya. Ini soket bagian starternya ya. Nah, ini meleleh ya. Entah kenapa ya, kok banyak ya, nggak tahu banyak ataupun kurang, pokoknya bengkel ataupun dealer yang kurang gitu ya untuk mengecek masalah di bagian sini atau gimana, nggak ngerti saya juga. Dan di sini juga terlihat jelas ya, di sini di bagian pojok sini, nah itu dia meleleh ya, lengket ya. Dan setelah saya cabut guys, nah ini padahal ini sering terjadi loh ya, tapi jarang. Nah, saran saya guys ya, saran saya, kalau seandainya motor kalian tiba-tiba nggak bisa starter, tapi ingat, kalau bukan akinya ya, kalian bisa rogoh aja di bagian kolong sini ya guys ya, kita goyang-goyangkan, atau kalau bisa kita cabut. Kalau seandainya kita cabut susah, berarti dia lengket ya, karena panas ya. Nah, jadi buat kalian hati-hati, jangan asal artinya menebak ini itu dan hasilnya nihil ya. Tapi alhamdulillah di sini saya sudah bilang, Mbak, kalau mau ganti apapun tetap saja motor nggak akan normal. Dan ini akibatnya. Permasalahan seperti ini yaitu satu, itu bisa dari soket kendor ya, ataupun kabel yang konslet ke bagian bodi ataupun mesin. Contoh seperti di sini ya, ini sering kali ya terkena air ya, terendam air, tergesek-gesek ya, lalu konslet airnya panas, dan ini hasilnya ya. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini jadi apa namanya, pelajaran buat semuanya. Mohon maaf apabila saya sudah berbicara yang kurang enak ya dari yang pertama tadi ya. Tapi di sini permasalahannya sini, dan saya ingatkan jangan juga main asal ganti ECU, karena terus terang aja ini mahal sekali ya. Kalau bisa ya kita cek terlebih dahulu ya. Kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, baru kita ganti ECU. Tapi alhamdulillah guys ya, ini setelah saya bersihkan ECU-nya, soketnya saya lepas, saya bersihkan ya, bekas karat, bekas apa namanya, konsletnya itu kan dia terbakar gitu ya, hitam. Saya bersihkan, saya congkel-congkel ya, saya kerik dalamnya, dan alhamdulillah normal. Sekarang kita coba.
Oke, ini ecunya ya, soketnya sudah saya pasang dan sekarang saya akan coba ya hasilnya. Yang awalnya cuma cetik-cetik ya, sekarang dokter ya. Oke, sekarang saya coba lagi sekali lagi. Mantap ya. Sekali lagi. Aman. Sekarang saya akan coba goyang-goyangkan ya. Ini ya. Tidak mati ya. Sekarang saya matikan dulu kontaknya ya. Nah, sekarang saya goyang-goyangkan sini, ini kita tarik-tarik ya. Ya, kita goyang-goyangkan sini. Kita tarik-tarik, kita goyang. Sekarang kita coba lagi hidupkan. Normal, aman. Oke guys ya, itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba buat kalian semua. Ini adalah salah satu pelajaran yang harus kita teliti dan kita sabari, dan insya Allah motor kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.